dia mengadu domba menjelek-jelekan. Demi Allah nggak ada. Kak, aku minta maaf atas nama tetanggaku, Kak. Tolong Kak, jangan ibaratnya semoga masalah ini tidak membesar. Itulah bahasanya. Jangan kalian tertipu dengan muka dia yang sok kalem. Ya, jangan. Aku judes-judes kayak gini, aku apa adanya ya, tidak seperti dia, muka kalem tapi otak seperti kening. Si Rita malah sekarang mengejek si Melda, mengejek dengan cara menyatakan kening berkerut lah, menyatakan boneng lah, padahal itu sebaik. Halo guys, sebelum kita memulai video ini aku pengen sedikit mempromosikan salah satu produk yang aku pakai, yaitu produk dari Vaseline teman-teman ya. Ini adalah body lotion untuk mencerahkan kulit kalian. Ini bisa dipakai di siang hari maupun malam hari ya. Ini ada salah satu body lotion yang favorit aku, makanya aku punya varian yang sangat besar banget jumbo ya. Tapi ini harganya nggak mahal-mahal, cukup di bawah 100 ribuan aja teman-teman bisa dapetin ini ya. Langsung aja kepoin di bawah video aku, kalau aku ngejelasin kayaknya nggak cukup waktunya. Tapi kalau misalnya di bawah video ini nggak ada dan dihapus dari YouTube-nya, teman-teman langsung aja cek ke deskripsi my YouTube ini di bawah ini, pas banget. Ya udah, hari ini kita pengen ngebahas soal Melda teman-teman. Ya jadi banyak banget dari netizen yang suruh ngechat aku, nge-DM aku. Bam, itu Bam bahas Melda Bam. Kalau Melda ini dulu pernah viral ya. Soal dia selingkuhin lah sama suaminya yang udah jadi guru honorer apa, agak lupa ya aku teman-teman, nggak riset dulu soalnya, langsung tag aja. Nah terus dia ini ada permasalahan lah, dan videonya itu tembus jutaan. Aku riset, wah kayaknya menarik deh, berarti banyak netizen yang pengen tahu gitu perkembangan kasus ini apa, emang ada masalah apa. Ya udah langsung aja kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang sedang viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Klarifikasi Melda dan Lovika part 1 ini kenapa nih? Kita dengerin dulu klarifikasi ya teman-teman. Kakak, dia keluar dari grup karena apa? Karena temannya itu sudah menyudutkan dan memojokkan dia semuanya. Tidak ada yang membelanya, termasuk si Polan itu yang katanya tidak tahu apa-apa dan udah berusaha memberitahukan temannya untuk menghapus videonya. Padahal tidak ada. Ya, kalau memang dia berusaha menyuruh temannya itu untuk menghapus videonya, ketika si Melda menyuruh di grup itu untuk menghapus video, dia setuju toh? Iya, kok hapus aja lah, nggak boleh gini. Dia nggak ada seperti itu, malah dia seperti tidak setuju dengan Melda untuk menyuruh hapus video itu. Nah dari situ kalian nilai dia orangnya seperti apa. Ya, pandai berdrama. Dia suruh hapus video itu katanya, udah disuruhnya hapus. Padahal si Melda yang nyuruh hapus di grup itu, dia tidak ada bersuara. Dia tidak tidak searah. Ya, seolah-olah dia tidak mau video itu dihapus. Tapi dia ngakunya sudah Aku keluar. Oh ini di Facebook ya ribut-ributnya ya. Ini masalah soal grup. Tapi kita lihat dulu komentar ya. Tapi Melda masih di SS kan? Masih teman-teman. Tapi ini kayaknya menarik deh kalau kita buat thumbnail. Aku juga mikir awalnya, apakah Melda ini dia ditendang dari SS karena sudah tidak viral ya? Ternyata enggak, ini masalah grup-grup mereka ya. Keluar dari SS, keluar dari grup tetangganya. Bukan SS ya teman-teman. video itu katanya udah disuruhnya hapus. Padahal si Melda yang nyuruh hapus di grup itu, dia tidak ada bersuara. Dia tidak tidak searah. Ya, seolah-olah dia tidak mau video itu dihapus. Tapi dia ngakunya sudah menyuruh temannya itu menghapus. Enggak ada. Jangan ngaku-ngaku. Jangan pandai kali muncul. Oke? Sudah clear masalah sampai di situ? Tidak. Makin menjadi-jadi gerombolannya. Makin menjadi-jadi merambah kemana? Ke Melda Savitri. Kalau sama aku mungkin udah lah ya kan, nggak ada lagi celah orang itu untuk mengapakan aku, karena aku punya bukti bahwasan dasar itu sudah aku kirim. Ya, masalah orang itu yang nyindir-nyindir beli dasar 35.000, alah, cara-cara kampungan menurut aku untuk nganggeng-nganggeng kayak gitu. Oke? Lanjut, udah nggak ada lagi celah untuk menyerang aku, menyerang Melda Savitri. Membahas kemana? Gak apa-apa ya? Ini aku sudah izin sama Melda. Memang bukan ranah aku, tapi aku membantu untuk menjelaskan karena di sini aku sudah terlibat. Jasa yang sudah memviralkan Melda Savitri seolah-olah dia harus dikasih yang setimpal mungkin ya, yang mungkin harus bagi dua kali. Jadi gini, merambahnya ke masalah duit katanya. Itu Kak Melda aja Pak yang menjelaskan.
Sebenarnya kami nggak membahas ini. Ini masalah sensitif. Tapi dia yang buat postingan menjelekan Melda Savitri. Kalian tahu sendiri nilai Melda ini orangnya gimana? Neko-neko nggak? Bahkan awal viral tuh bukan dia loh yang memviralkan. Dia orangnya sangat sabar. Dari awal keviralan dia sudah bisa kita nilai. Ini orang sabarnya kayak gimana? Ya, ini orang legowonya kayak gimana? Dijelekkan, dijatuh-jatuhkan habisan. Ada dia ngelawan? Nggak ada. Bahkan punya pun dia kartu mati orang tadi, dia jasa yang sudah. Oke, bentar kita lihat video flashback dulu ya. Yang diviralkannya tuh kayak gini bukan teman-teman ya, yang memviralkannya ya kan. Dulu kawan sekarang lawan. Melda Savitri kini sedang berseteru dengan Rita Sugarti, mantan manajer sekaligus tetangganya yang memviralkan video Melda diceraikan suami usai diangkat P3K. Oh ya, diangkat P3K ya. Nggak tahu terima kasih lah gitu berarti ya. Maunya apa nih tujuannya? Mana buktinya? Jangan kau sebut-sebut tetanggaku. Kau sebut 50 juta. Dia udah nggak jadi manajer Melda lagi, makanya kesel. Gitu. Seandainya aku mantan tetangganya, lihat Melda hidup bahagia, ikut bahagia. Kasihan si Melda. Tapi ini kayaknya nggak bahagia ya. Next. Kaulah kacang lupa kuritnya. Kaulah memang manusia yang tidak tahu bersyukur. Kaulah orangnya manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kau itu pengungkit jasa. Kau itu orangnya kacang lupa kulitnya. Terbanglah kau melayang-layang. Oh, ini juga ada video kedekatan mereka nih, Melda dan Rita. Sulit berhutang budi, orang jadi mau minta imbalan. Oh, ranahnya duit, pantesan yang dibilang tadi ranahnya duit. Oke. Tapi bagi saya kalau berteman itu walaupun salah paham nggak usah buka aib-aib teman kita sendiri. Itu namanya bukan orang baik. Kalau orang baik itu sebenci apapun sama teman kita itu diam aja. Ya harusnya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi klarifikasi part 4 nya ya. Gitu ya. Jadi aku ngomong ya. Jadi buat tetangga aku tuh sebenarnya nggak tinggal diam. Tapi di sini aku berusaha untuk menengah agar tidak heboh. Jadi ketika kejadian tetangga aku ngupload video itu dan hasil komentarnya negatif, aku malam di jam 12 itu udah cek di grup ya, agar jangan sampai kalau Vika ini marah gitu, cepat-cepat kalian hapus gitu. Tapi tidak ada yang membela aku di grup itu, tidak ada yang searah dengan aku, malahan pembahasannya melenceng kemana-mana Ke yang lain. ya, ke yang lain, Kacang lupa kulit segala macam. Jadi di situ aku sudah berusaha menegaskan tolong dihapus sebelum kalau Vika marah, tapi tidak ada pembelaan dari siapapun di situ. Jadi melenceng kemana-mana, aku memutuskan keluar dari grup. Diam. Oh, udah minta dihapus nih, cuma nggak direspon gitu, videonya nggak dihapus-hapus. Ya wajar, Melda keluar. Terus muncullah video kacang lupa kulit lagi. Jadi melenceng kemana-mana, aku memutuskan keluar dari grup. Tapi setelah aku memutuskan keluar dari grup, aku nggak tinggal diam. Aku mewakili tetangga-tetanggaku berkali-kali minta maaf ke Kak Lovika. Ada chatnya, Oh, baik ada sekali bahasanya. Jadi yang kalian bilang dia mengadu domba menjelek-jelekan, demi Allah nggak ada. Kak, aku minta maaf atas nama tetanggaku, Kak. Tolong Kak, jangan akhirnya semoga masalah ini tidak membesar. Itulah bahasanya. Bener. Kak, aku bilang lagi, maklum Kak, mereka emak-emak, tolong dimaafkan. Mereka hilaf, aku bilang gitu, chat secara pribadi dengan Kak. Ada buktinya. Jadi biar Kak Alvika ini juga, aku kasih chat aku yang di Screenshot grup, kan? screenshot Supaya aku di grup. percaya, karena posisinya di situ aku udah marah sama Iya. Melda. Jadi mungkin Melda nggak mau merasa dia terpojokkan juga, dia kirim bahwasanya dia sudah ada effortnya Iya. untuk menengahi supaya mereka nggak seperti itu, gitu loh. Betul. Jadi kan janganlah pikir ketika heboh itu aku nggak muncul di komentar, itu bukan kayak gitu caranya. Aku udah berusaha di belakang layar. Belakang layar aku menghubungi Kak Lovika secara pribadi. Kak, minta maaf atas tetangga aku minta maaf, aku mewakili dari mereka hilaf, mereka mak-mak, mungkin mereka nggak bermaksud kayak mana, tapi hasil komentarnya yang negatif, saya minta maaf. Oke. Kita baca komentarnya. Masalah awalnya apa ya Kak? Maaf ketinggalan berita. Kalau Vika mau kirim daster tapi alamatnya nggak bisa. Udah minta dikirim, alamat baru belum dikirim-kirim. Akibatnya paketnya yang dikirim balik. Terus tetangga Melda bikin FT kayak nyindir kalau Vika. Udah minta dihapus di grup, nggak ada yang peduli. Jadi Melda pribadi minta maaf. Kakak Levi
sempat marah, nggak percaya. Jadi sama Melda dikirim SS Group kalau dia udah ada usaha minta VT dihapus. Oke, kita bedah berarti masalahnya daster ya. Ini ada salah satu ibu-ibu yang ngebahas soal daster nih. Ya, tetangga Melda menanyakan daster dari Lovika. Lovika tersinggung, menyatakan daster itu sudah dikirim, hanya tak sampai ke alamat Aceh Singkil hingga dikembalikan ke pengirim. Ya, berarti kayak yang tadi ya, alamatnya salah teman-teman. Oke, ya di sini dibuat konten nih. Kak Lovika, Susana Dewi Bangunan dasternya nggak nyampe-nyampe loh. Apa dasternya nyasar ya? Bu, koyok nunggu yo. Kan Kakak Rita oke bla bla bla. Tengoklah dulu daster Bu, koyak yang koyak pun dipakainya karena nungguin daster Kakak Lovika nggak nyampe. Oh, jadi nyindirnya lewat video oke daster yang koyak-koyak gitu. Oke. Padahal nggak nyampe karena salah itu alamatnya nggak ketemu. Paket dikembalikan ke Kak Lovika. Entah ekspedisi apa yang digunakan Lovika. Jangan sampai speak up, aku tetangga kalian ya, aku pula kalian senggol-senggol. Oh, ini bukti-bukti pengirimannya ya. Oke, kita dengerin deh dari sisi ibu ini. Terjadi kesalahpahaman antara Lovika, konten kreator terkenal yang dulu katanya mau membantu Melda Sapitri. Namun nyatanya memang si Melda Sapitri sudah dibantu oleh Sela Saukia. Akhirnya Lovika lepas tangan atau tidak jadi untuk merekrut Melda menjadi karyawannya di tempat dia bekerja. Atau tidak jadi memberikan lapangan usaha untuk si Melda. Nah, namun ini ada sedikit kabar miring dikarenakan tetangganya Melda Sapitri, yaitu teman-temannya Rita, ada yang memberikan suatu postingan dan mengetek ya, dia tag nama Rita serta nama Lovika bahwa daster yang dikirimkan Lovika sampai sekarang tidak sampai ke pangkuan mereka. Sedangkan dulu pada saat pertama viralnya Melda Sapitri, Lovika berjanji akan memberikan bantuan berupa daster, akan memberikan daster-daster cantiknya kepada teman-teman Melda Sapitri di Aceh Singkil. Nah, karena sampai hari ini tidak datang dasternya, akhirnya seorang konten kreator, temannya Rita ya, temannya Rita, ini bukan Rita yang membuat postingan, memposting menanyakan gimana kabarnya dasternya Mbak Lovika katanya, karena ini lihat nih katanya Mbak Koyo ini, Ibu Koyo katanya dasternya sobek sudah masih dipakai, kami masih menunggu katanya kepada Mbak Lovika, masih menunggu kiriman dasternya. Nah, di sini tersinggunglah si Mbak Lovika ini. Lovika tersinggung dengan cara dia memposting kembali. Memposting ya. Menyatakan bahwa bukan salah dia. Dia sudah mengirimnya. Katanya si daster tadi sudah dikirim namun dikembalikan atau dipulangkan lagi ke tangannya Mbak Lovika. Berarti ini ekspedisinya yang salah. Ekspedisi pada saat itu mengapa tidak sampai ke tangan orang Aceh Singkil? Mengapa daster itu tidak sampai ke tangan emak-emak Aceh, tetangganya Melda Sapitri? Akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Si Mbak Rita merasa bukan dia yang memposting. Mbak Rita ini cuma di-tag saja oleh temannya bahwa di mana katanya Mbak Rita katanya bla 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 menyatakan bahwa maksudnya daster belum sampai dari Lovika, serta dia tag juga nama Lovika. Akhirnya Lovika ini memberikan klarifikasi atau memberikan postingan di postingan akun milik dia, menyatakan bahwa kalian jangan katanya menyenggol-nyenggol nama saya. Saya tidak bersalah. Saya pernah memberikan namun dikembalikan lagi oleh pihak ekspedisi. Jadi tidak sampai kirimannya itu. Dia katanya sudah pernah bertemu di Jakarta pada saat dengan Melda Sapitri di rumah Sela Saukia. Dia menyatakan coba ganti alamat lain. Namun si Rita ngotot katanya alamat yang dia berikan itu biasanya sampai, dia sering belanja melalui aplikasi sebelah, melalui aplikasi Orange, biasanya sampai semua mana yang dipesan melalui alamat yang dia tuliskan dengan Mbak Lovika. Namun pada nyatanya Mbak Lovika sudah mengirimkan daster-daster tersebut. Ternyata daster itu dikembalikan lagi ke Jakarta, dipulangkan ke tempat asalnya, ke tempat Mbak Lovika. Nah, jadi mereka ini bingung ya. Jadi sekarang sudah ada sedikit perseteruan, sudah saling menyindir antara Lovika dan Rita. Sedangkan Rita sudah minta maaf karena bukan dia yang menulis postingan, dia hanya di teks orang atau temannya, tetangganya sendiri. Nah, semoga kasus ini cepat selesai ya, cerita kita
kisah ini semoga cepat selesai. Warga Singkil atau tetangganya si Melda Sapitri kemarin juga masih menunggu kedatangan dasternya. Semoga Mbak Lopika juga tidak kapok. tidak kapok untuk memberikan bantuan kepada mereka. Semoga dasternya cepat dikirimkan dengan alamat yang jelas. Dan Rita juga seharusnya memberikan alamat yang lain meskipun itu tidak sampai. Atau melalui ekspedisi lain. Coba Mbak Lopika melalui ekspedisi lain yang kira-kira cepat sampai ke pangkuan teman-teman Melda Sapitri yang ada di Aceh Singkil. Sehingga amal apa yang kau berikan kepada mereka membuat atau menjadikan mereka bahagia dan menjadi amal pahala untuk Mbak Lopika. Karena saya mengikuti semua gerak-gerik mereka ini, saya ikuti dari semenjak saya memviralkan Melda Sapitri, maka akun saya ikut besar. Akun saya FYP karena tentang Melda Sapitri. Oke. Ya, itu teman-teman. Jadi ini permasalahannya karena sebuah Aster. Ya elah. Ya elah. itu kan bisa diomongin tanpa harus menyindir. Kenapa paketnya nggak sampai? Jadi Lovika juga udah mengklarifikasi karena alamatnya nggak bisa nih. Tapi si mau nerima barang ini dia yakin di Oren bisa kok ini alamatnya. Mungkin beda ekspedisi guys ya. Makanya alamat tersebut nggak ketemu, kan beda orang juga yang nganter. Oke. Daster sendiri koyak gantilah sendiri. Kenapa harus nunggu pemberian orang? Mungkin Daster Lovika kan agak mahal gitu kan, agak berkelas lah ya. Jadi dipakai ngonten kan wow gitu. Oke. Kita lanjut lagi nih. Hutang emas dapat dibayar, namun hutang budi diungkit-ungkit. Inilah yang terjadi di antara Melda dan Rita. Melda dulu diviralkan oleh Rita, tetangganya dari Aceh Singkil, dikarenakan kehidupannya yang miris yang ditinggal suaminya P3K kemarin. Jadi pada saat suaminya menceraikan Melda, kita ingatkan video viral itu ternyata Rita lah yang memviralkan. Akhirnya derajat si Melda terangkat dikarenakan diviralkan para tetangganya. Namun semakin kesini mereka ada suatu perdebatan di antara mereka. Dikarenakan si Melda sekarang sudah tinggal di Jakarta bersama Sela Sokia dan sudah berjarak di antara mereka dengan tetangganya yang di Aceh Singkil. Nah, jadi yang menjadi perdebatan ini gara-gara si Melda katanya men-screenshot. Dia meng-SS obrolan mereka yang ada di grup dan dikirimkannya ke Lopika. Tujuan Melda sebenarnya bukan ingin mengadu domba, namun tujuannya supaya Lopika itu mengirimkan daster-daster yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Dan bahkan tetangganya Melda, memang betul dia, tetangga Melda ini sudah memposting dan mengetek nama Lopika serta Rita. Ini yang awal mula perdebatan, akhirnya putuslah hubungan mereka. Hubungan silaturahmi, hubungan yang mereka jalin selama ini baik. Ternyata sampai ke sini ternyata sudah putus gara-gara kesalahpahaman. Nah, di sini kasusnya semakin heboh, semakin panas. Si Rita malah sekarang mengejek si Melda. Mengejek dengan cara menyatakan kening berkerut lah, menyatakan boneng lah. Padahal itu sebaiknya tidak usah diucapkan. Jangan sampai membuli fisik. Walaupun kamu kecewa ya Rita ya terhadap Melda, jangan sampai kamu membuli fisik. Saya salah satu dari penggemar kalian. Sebenarnya saya pertama menggemari si Melda karena perilakunya yang baik, yang kita lihat dari awal baik. Nah, Dek Rita, meskipun kamu bilang wajah kamu, mulut kamu judes tapi kamu baik, namun dikarenakan kamu sering berkuar-kuar menjelek-jelekkan si Melda, akhirnya kamulah yang dicap oleh masyarakat luas bahwa kamulah yang judes. Memang Rita inilah yang tidak baik perilakunya, mulutnya terlalu kasar. Jadi apa salahnya kalian itu menyelesaikan salah paham itu dengan baik. Jangan berkuar-kuar, atau mungkin memang sengaja kamu ingin menaikkan followersmu, ingin menaikkan viewmu. Itu juga tidak baik dikarenakan dampaknya ini dilihat oleh masyarakat bahwa yang berkuar-kuar kasar itulah orang yang jahat. Jadi meskipun kamu bilang bahwa kamu yang baik, orang menilai dari ucapanmu ya. Mulutmu harimaumu. Dari ucapanmu orang melihat, oh Rita ini seperti ini cara bertemannya. Meskipun di satu sisi kamu menyatakan bahwa Melda lah yang bersalah.
Jadi intinya kesalahpahaman itu apakah kemarin itu memang terjadi dengan sengaja? Kata Melda dia tidak sengaja. Malah Lopika ini ada Lopika sudah bertemu sekarang di Jakarta dengan Melda. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menjelekkan. Lopika bersumpah dia katanya Melda tidak ada satupun kalimatnya yang menjelekkan. Malah dia menyatakan saya minta maaf Kak Lopika karena tetangga saya yang di Aceh kemarin bla bla bla. Pokoknya dia membaikkan tetangganya. Malah ini kesalahpahaman. Malah Rita langsung menjatis. Langsung Rita ini menghujat fisik, menghujat perilaku, menyatakan kacang lupa kulitnya. Alangkah baiknya kalian selesaikan secara baik-baik karena ini merupakan tempat viral. Sengaja kalian viralkan di medsos. Apa tujuannya? Apa mungkin supaya orang mencela si Melda? Kan kasihan si Melda tidak bersalah. Cuma dia men-screenshotkan, melaporkan ke Lopika bahwa mereka mengharapkan di mana daster itu mengapa belum dikirimkan. Nah, jadi pihak yang panas ini banyak sekarang saling gesek, saling gosok, akhirnya terbakar semua. Semoga cepat diselesaikan, semoga. Kita lihat sebenarnya Rita ini udah aku cari tahu teman-teman. Aku tuh gak ngikutin mereka sebenarnya. Cuma kalian pengen aku bahas ini. Dan absurd banget masalahnya daster. Biasanya soal perselingkuhan daster dong yang kita bahas. Rita cemburu, waduh. Rita ditendang soalnya Melda sekarang malah naik kan namanya di SS kan. Soalnya nggak mungkin lagi lah si Melda pakai manajernya. Soalnya ya viral tuh ada waktunya teman-teman. Selesai itu ya udah nggak akan diundang-undang lagi kecuali ada kasus baru nih. Padahal Melda nggak minta diviralkan. Viral pun karena rezekinya. Banyak tuh orang viral. Ini dia akun dari Rita Centil ya. Ini kacang lupo kulitnya kue. Nah, ini dia klarifikasinya di bawah sungai gitu kan. Ngeri kali ya. Nanti kalau tinggal panas jebur nih ya. Oke, kita dengerin. Udah klarifikasinya. Dari klarifikasimu itu terbukti kan kau orang ketiganya, kau pengadu dombanya, kau tukang SS-nya alias screenshot-nya. Kaulah orangnya, memang kau yang mengadu sama dia. Terbukti kan kau orangnya. Gak puas kau datangi, kau ajak jumpa ya kan. Memang licik kau. Gak kau sebut tentang 50 juta karangan kau itu. Jangan kalian bilang aku iri gara-gara dia ke Jakarta, aku enggak ya. Oh, Kalian boleh enggak tanya iri. langsung sama Bunda Sela Sokia. Sebelum aku pulang ke Singkil, Bunda Sela bilang, Kak Rita kalau mau pulang aja dulu. Nanti bulan 2 Kak Rita boleh datang lagi. Pintu rumah SS selalu terbuka untuk Kak Rita. Kalian boleh tanya sama Bunda Sela. Kalau menurut aku ya, Bunda Sela itu adalah malaikat jelmaan manusia. Bunda Sela Sokia itu malaikat tak bersayap jelmaan manusia. Dia orangnya baik. Tapi dikarenakan aku gak bisa ninggalin anak-anak aku. Berhubung anak-anak aku juga bangsa ditinggal oleh papanya. Jadi aku gak mau anakku itu kekurangan kasih sayang. Jadi aku gak berangkat lagi ke Jakarta. Bukan karena aku tidak diajak. Kalian boleh tanya langsung sama Bunda Sela Sokia. Terus buatnya tim SS. Semuanya baik-baik. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Semuanya ramah. Semuanya seperti kekeluargaan. Tidak ada yang tidak. Cuma dia ini sewaktu kayak bersama dia baik. Dia masih open sama para tetangga, masih kontak sama tetangga, tapi setelah kami pisah, putus kontak dengan tetangga. Dan semenjak aku bersama dengan dia, aku tidak pernah minta 1.000 rupiah pun uang dia. Jangan dia bilang aku menguras dia ya, 1.000 pun aku gak pernah minta uang dia. Kalau aku mau apa, aku mau beli apa, aku pakai uangku. Ya, jangan kalian bilang aku menguras dia. Jangan juga bibir kau tuh bilang aku mengurasmu, gak pernah aku kuras kau. Dibilang dia itu mesin berjalan oleh tetangganya. Dari mana? Aku pernah menasihatinya masalah tentang donasi. Kami kena banjir. Kami kena musibah banjir waktu itu. Dia buka donasi. Aku kasih masukan sama dia. Aduh, nggak usah sebut namanya ya. Kau kalau beri donasi, apa salahnya kau ingat tetanggamu? Kalian tahu apa jawabannya? Oh tidak Kak, saya sudah ada admin yang terpercaya. Biar dia yang memilih. Ya, itu jawabanmu. Oke. Bayangkan 5 titik dia pasang donasi. 5 titik ya. Satu pun tidak ada untuk tetangganya. 5 titik donasi disebarnya. Ikhlas kami menolong kau kemarin. Ikhlas kami. Karena kami kasihan sesama wanita, makanya kami tolong kau. Kayak gini perlakuanmu. Setelah melayang. Hoi, jangan terlalu melayang, jatuh kau nanti sayang.
Yang kedua, dia ada masalah. Dia ditipu oleh orang 10 juta. Melalui adminnya dia terbuka. Terus adminnya pikir aku tuh masih teman baiknya. Ya, aku pun menganggap dia masih teman baikku. Adminnya bilang sama aku, Kak, si M ditipu loh, Kak. Oh iya, aku telepon si M. Aku bilang, M, apa ya kau ditipu? Siapa sih yang nipu kau? Kalian tahu apa jawabannya? Hah? Mau kau kasih tahu? Jawabannya nggak usah Kak ikut campur. Itu urusan aku. Kalaupun ku kasih tahu siapa yang menipu aku, apakah kakak mampu mengganti uangku? Apakah kakak mampu berkelahi? Apakah kakak rela bertengkar dengan dia gara-gara aku? Biar kalian tahu. Jangan kalian itu bilang aku tuh menguras dia, aku tuh memanfaatkan dia. Tidak sedikit pun. Biar kalian tahu, biar aku buka. Kalau kalian mau buktinya, aku masih ada percakapannya. Percakapan tentang donasi, percakapan tentang dia tertipu. Jangan kalian tertipu dengan muka dia yang sok kalem. Ya, jangan. Aku judes-judes kayak gini, aku apa adanya ya. Tidak seperti dia, muka kalem tapi otak seperti kening. Makanya tercipta kening itu bikin Tuhan kayak gitu mungkin ya. Bila tak Tuhan kening kau itu. Makanya otak kau bersalu, licik. Oke, masalahnya ini makin kemana-mana deh ya. Tapi intinya, inti dari permasalahan ini gak ada. Dasar kan permasalahan ini kok udah beda lagi konsepnya. Ini malah yang dibongkar sifat dari Melda ya. Walaupun dia hanya menyebutkan M, tapi dugaan aku ke Melda ya. Oke, kita lihat komentar-komentar netizen. Disuruh pulang dulu. Itu tandanya kakak diusir secara halus karena SS kakak gak ada kerjaan. Kalau Melda jelas Alda karena dia pernah viral ya. Kalau ini aku nggak tahu nih. Ya, gak boleh gitu. Gak boleh lah, gak boleh kayak gitu. Siapa tahu kan SS juga butuh jadi apa gitu kan, kita nggak tahu. Jadi intinya kau ini maunya apa? Semakin kamu menjelaskan, orang-orang semakin tahu kualitas dirimu. Mau jadi model apa kalau kerja di SS? Padahal ada loh Melda ngasih buat orang-orang singkil, mungkin maunya dia uangnya kasih ke dia biar dia yang ngatur. Ya itulah huru-haranya seperti ini. Jadi bukan masalah soal Melda yang dikeluarkan dari SS gitu ya, udah viral habis manis sepah dibuang lah ya. Ini bukan, tapi itu hanya clickbait aja ya aku jadikan karena menarik itu sih. Kalau aku bahas kayaknya thumbnail lah masalah soal daster kayaknya gak ada yang menonton sih. Jadi guys, gimana menurut kalian? Aku undur diri dulu kalau salah kata, salah pengucapan, aku minta maaf banget karena semua informasi yang aku dapat juga itu dari sosial media. Mari silahkan dicari lagi untuk kebenarannya. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.